Halo para penggemar film, jumpa lagi dengan saya Elma. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film Thailand yang berjudul Timeline, yang tayang di tahun 2014. Film ini bercerita tentang perjalanan seorang pemuda yang telah mendapatkan kasih sayang dari ibunya dan cinta dari seorang gadis cantik. Tetapi dia telah mengabaikan semuanya itu. Hingga suatu hari, dia baru menyadari kesalahan yang telah dia perbuat selama ini dan menjadi penyesalan sekaligus kenangan sepanjang hidupnya. Cerita diawali dari seorang anak laki-laki bernama Tan, yang tumbuh besar hanya bersama ibunya, karena ayahnya telah tiada sejak dia belum lahir. Sejak kecil, Tan sangat senang sekali menggambar, hingga pernah suatu hari ibunya dipanggil ke sekolah karena Tan mencoret-coret tembok sekolah. Singkat cerita, Tan yang beranjak dewasa dan telah menjadi pemuda tampan yang tinggal di sebuah pedesaan. Hingga suatu saat, dia memilih untuk melanjutkan kuliah di ibu kota, tempat yang jauh dari rumahnya. Sehingga membuat ibunya kecewa, karena ibunya ingin Tan bisa meneruskan usaha pertanian arbei milik ayahnya. Dan dia juga bisa tetap selalu bersama ibunya. Tapi ternyata Tan memilih untuk mengambil jurusan jurnalistik, bukan pilihan ibunya, yaitu di bidang pertanian. Dan sejak saat itulah ibunya menjauhi Tan, dengan tidak mau makan satu meja bersama Tan. Akan tetapi, karena kasih sayang ibu pada anaknya, lama-kelamaan hati ibunya luluh juga. Maka dengan berat hati, ibunya pun memberikan izin kepada Tan untuk pergi melanjutkan kuliah di Bangkok. Lalu Paman Wa, lelaki baik hati yang selalu menolong keluarganya Tan, dia pun ikut berpartisipasi dengan memberikan sepedanya pada Tan untuk dia pakai sebagai kendaraannya di Bangkok. Sesampainya di Bangkok, Tan tinggal bersama teman kuliahnya. Tan yang baru pertama kali mengalami pergaulan di kota besar, dia pun diajari oleh teman-temannya untuk minum minuman beralkohol. Sehingga saat keesokan harinya, yaitu hari pertama orientasi di kampus, dia terlambat datang. Namun tidak lama dari itu, ada seorang gadis imut yang bernama Jun, yang juga terlambat datang. Sehingga mereka berdua mendapatkan hukuman oleh senior-seniornya. Tan dan teman-teman barunya menjalani orientasi di kampus sepanjang hari dengan sangat senang. Hingga saat akhir acara orientasi, kakak senior mereka menanyakan siapa yang mau pulang lebih cepat harus menampilkan tarian di depan teman-temannya. Lalu Jun mengajukan diri untuk tampil ke depan. Dan karena tangan Jun terikat oleh Tan, maka mau tak mau, Tan pun harus tampil menari juga. Awalnya Tan malu-malu, tapi lama-lama dia percaya diri juga dan bisa kompak mengikuti gerakan tariannya bersama Jun, yang membuat suasana menjadi lebih ceria karena tarian mereka berdua. Dan akhirnya, karena pertunjukan tersebut, Tan dan Jun pun boleh pulang duluan, sesuai yang dijanjikan kakak seniornya tadi. Jun pun memberitahu Tan kalau dia ingin pulang lebih cepat karena mengejar kereta untuk jalan-jalan. Sore harinya, Tan mengabari ibunya di rumah. Dia minta dibelikan sebuah iPhone. Namun dia tidak mengetahui kalau ibunya sedang mengalami kesulitan keuangan. Dan pada keesokan harinya di kampus, ternyata pertunjukan menari Jun dan Tan viral di YouTube. Tan dan teman-teman barunya merayakan perkenalan mereka di sebuah kafe. Di sana Tan minum minuman beralkohol terlalu banyak sampai mabuk. Dan mereka pun baru pulang ke rumah sampai larut malam, sehingga ibunya pun tidak bisa menghubunginya. Di keesokan paginya, Jun mengkhawatirkan kondisi Tan. Lalu dia memberikan sarapan pada Tan yang digantung di depan pintu. Kemudian di kampus,
Jun mengajak Tan untuk menonton film bersama. Dan pada saat keluar dari teater kampus, Tan bertemu dengan kakak sepupunya Jun yang bernama On, yang sekaligus sutradara film tersebut. Dan ternyata Tan langsung menyukainya. Hingga saat di rumah pun, dia selalu memandangi fotonya On. Setelah perkenalan itu, Tan pun berusaha untuk bisa dekat dengan sepupunya Jun, dengan meminta bantuan Jun untuk bisa masuk ke klub film. Namun Jun yang telah ada rasa suka dengan Tan, dan dia juga bisa menebak kalau Tan menyukai On. Lalu Jun pun menyuruh Tan untuk daftar sendiri saja. Akan tetapi, karena Tan terus memaksa, dengan imbalan dia akan melakukan apapun apabila Jun bisa membantunya. Maka Jun pun menyetujuinya. Ternyata, Jun memberikan syarat kalau Tan harus menemaninya ke sebuah pulau. Dan untuk menuju ke sana, mereka harus naik kapal dari pelabuhan. Di sana mereka berkeliling pulau dengan bersepeda sampai sore hari. Namun, karena mereka yang terlalu jauh bersepeda hingga terlambat balik ke pelabuhan, akhirnya mereka ketinggalan kapal dan harus bermalam di pulau tersebut. Namun, Jun justru terlihat senang karena bisa menghabiskan waktu lebih lama lagi dengan Tan. Di tepi pantai, mereka saling bercerita tentang masa lalu masing-masing hingga larut malam. Sampai akhirnya mereka pun tertidur di sana. Suatu hari, Tan bisa bertemu dengan On. Dan dia diikutsertakan dengan pekerjaan syuting sepupunya Jun tersebut, yang memang berprofesi sebagai sutradaranya. Pada saat pengajuan usul lokasi syuting, Tan mengusulkan untuk syuting di desanya saja, karena di sana ada rumah ibunya, untuk mereka bisa gunakan sebagai tempat tinggal sementara selama di sana. Tan yang mendapatkan pujian dari On terlihat sangat senang. Pada keesokan harinya, Tan menjemput Jun ke rumahnya. Jun sengaja tidak membawa sepedanya, karena dia ingin diboncengi Tan. Lalu mereka pun pergi jalan-jalan dengan berboncengan sepeda. Dan tempat yang mereka datangi, yaitu sebuah galeri seni dan lukisan. Di sana mereka melihat gambar laut yang sangat indah pada saat malam hari. Laut itulah yang menjadi tempat impian Jun untuk dapat pergi ke sana. Saat mereka keluar dari galeri, ternyata ban sepedanya Tan bocor, sehingga mereka harus ke bengkel untuk memperbaikinya. Dan di sana, sepedanya Tan ditawar oleh pemilik toko karena keantikannya. Lalu menyuruh Tan untuk menukarnya dengan sepeda yang baru. Tan sangat tertarik, namun Jun tidak menyetujuinya. Dan pada saat makan bersama, Tan bercerita kepada Jun kalau dia dulu bosan dengan masakan ibunya, yaitu labu goreng, makanan khas di desanya. Namun, saat dia berada jauh dari ibunya, dia malah rindu masakannya. Maka Jun berinisiatif untuk belajar membuat labu goreng, masakan yang dirindukan oleh Tan. Walaupun berulang-ulang kali gagal, namun Jun tetap bersemangat untuk bisa membuatnya demi seorang Tan. Dan ketika rasa masakannya sudah enak, Jun langsung membawakannya untuk Tan. Namun di waktu yang bersamaan, Tan mendapatkan undangan makan siang dari On. Lalu makanan yang dibawa oleh Jun tidak diliriknya sama sekali. Akhirnya, Jun pun memberikan makanan itu untuk anjingnya. Di satu sisi, Tan yang sedang berbahagia bersama On, namun Jun yang sedang menangis karena hasil usahanya tidak dihargai oleh Tan. Tan yang sedang terobsesi dengan On, sampai dia tidak pernah lagi menghubungi ibunya, yang selalu merindukannya. Tibalah saat mereka mengadakan syuting di desa tempat tinggalnya Tan.
Namun saat mereka di sana, Tan tetap tidak ada waktu untuk ibunya. Tan banyak menghabiskan waktunya bersama On. Sedangkan Jun lebih sering bersama dengan ibunya Tan. Dia menceritakan masa lalu kehidupan Tan, di mana dia telah ditinggal ayahnya dari sejak kecil. Saat syuting selesai, Tan diminta ibunya untuk tetap tinggal, karena ibunya merasa kurang waktu kebersamaan dengan anak sayangannya. Namun Tan tidak memperdulikannya. Dia tetap kembali ke Bangkok bersama On. Hingga suatu hari, Jun yang mulai merasa kesulitan menemui Tan, karena Tan yang sudah lebih sering bersama dengan On, sehingga tidak ada lagi yang menemani Jun jalan-jalan dan bercerita. Keesokan harinya, Tan mendapatkan hadiah dari On, karena Tan sudah membantu syuting filmnya. Dan dia juga mendapatkan tawaran menjadi aktor utama di filmnya On. Kebahagiaan yang Tan rasakan saat itu dia ceritakan semua pada Jun. Namun jelas Jun tidak menyukainya. Ditambah lagi dengan kepolosan dan ketidakpekaan Tan. Dia malah menunjukkan hadiah dari On dan sekaligus memujinya di depan Jun, yang membuat Jun kecewa dan semakin sedih. Kemudian pada saat Tan menemani On di penghargaan festival film, dia melihat On dekat dengan seorang pria, sehingga membuat Tan cemburu dan semakin penasaran dengan On. Setelah kejadian kemarin yang membuat Jun kecewa karena Tan tidak mengerti tentang perasaannya, akhirnya Jun memutuskan untuk mengambil beasiswanya ke Jepang dan mematikan ponselnya, yang membuat Tan mulai merasa kehilangan dan mencoba untuk menghubungi Jun berulang kali, tetapi tidak pernah bisa. Cerita berlanjut. Di acara peringatan 18 tahun wafat ayahnya Tan, ternyata dia tetap kepikiran On, hingga membuat dia menjadi tidak tenang. Lalu ibunya mendengar percakapan Tan dengan On melalui ponselnya. Kemudian ibunya meminta Tan kalau dia berpacaran, tetapi jangan sampai mengganggu kuliahnya. Namun Tan malah berbalik memarahi ibunya dengan mengatakan kalau ibunya menginginkan Tan menjadi seperti ayahnya, tapi dia tidak bisa melakukan hal-hal yang dilakukannya seperti ibu dan ayahnya. Dan dengan spontan, ibunya pun menampar Tan. Lalu Tan langsung pergi meninggalkan ibunya, dan dia pergi untuk bertemu dengan On. Namun On sudah tidak peduli lagi dengan Tan, sehingga membuat dia stres dengan mabuk bersama teman-temannya. Keesokan harinya, Tan mendapatkan kabar dari Paman Wa kalau ibunya masuk rumah sakit. Maka dia pun menemani dan merawat ibunya selama di rumah sakit, sampai ibunya sembuh dan kembali lagi ke rumah. Saat di rumah, ibunya meminta tolong pada Tan untuk diambilkan buku keuangannya. Akan tetapi, Tan malah menemukan surat-surat yang ditulis ibunya untuk ayahnya, yang selama ini disimpan di dalam lemari. Di sana, Tan baru menyadari kondisi ibunya yang sebenarnya, yang selama ini dia tutupi, di mana ibunya selalu berjuang demi kebahagiaan Tan. Walaupun dalam kondisi sulit, namun senyuman Tan dapat mengobatinya. Dan pada saat Tan memutuskan untuk kuliah di Bangkok, kondisi itu adalah saat terberat bagi ibunya, karena harus terpisah dengan Tan. Lalu ibunya harus juga menghadapi kondisi kesulitan ekonomi, sehingga dia terpaksa menjual selai arbei, demi untuk tidak menjual perkebunannya, karena untuk diwariskan kepada Tan. Setelah membaca surat tersebut, Tan pun menyadari atas kesalahannya yang telah dia perbuat kepada ibunya selama ini. Lalu Tan mengatakan kalau dia akan pindah fakultas pertanian supaya lebih dekat dan bisa membantu ibunya. Namun ibunya melarangnya dan berpesan kalau Tan harus bisa menjadi dirinya sendiri dan mengejar impiannya sendiri. Scene berpindah. Saat kembali ke Bangkok, Tan meminta alamat Jun di Jepang pada orang tuanya.
karena dia ingin mengirimi Jun sebuah surat. Lalu Jun yang mendapatkan surat dari Tan membuat dia sangat senang. Di Jepang, Jun menyempatkan diri untuk pergi ke tempat yang seperti di gambar, yang pernah dia lihat di galeri saat bersama Tan, yaitu sebuah gambar laut dan bintang. Jun pergi ke sana dengan menaiki kapal. Kemudian sesampainya di sana, Jun mengirim foto gambar tersebut pada Tan untuk memberitahu kalau dia sudah sampai di tempat itu. Lalu Tan membalas postingan Jun dengan kata-kata, "Tunggu aku," yang membuat perasaan Jun bahagia. Akan tetapi, tiba-tiba saja ada seorang anak yang tercebur ke laut. Jun yang melihatnya langsung melompat untuk menolongnya. Namun setelah anak tersebut dapat diselamatkan, kakinya Jun mendadak kram, yang membuat dirinya tidak dapat naik ke atas lagi. Dan akhirnya dia tenggelam di laut itu. Keesokan harinya, Tan mendapatkan telepon dari On. Dia memberi kabar bahwa Jun telah tiada. Tan yang mendapatkan kabar tersebut membuat dia sangat syok. Di tengah kesedihannya, Tan membuka Facebook miliknya. Di sana dia menemukan sebuah pesan dari Jun. Ternyata dia telah mengungkapkan perasaannya kepada Tan melalui Facebook. Kalau Jun telah berusaha agar Tan mencintainya, tapi tidak berhasil. Jun bercerita, mulai dari dirinya yang pertama kali belajar memasak labu goreng, makanan kesukaan Tan. Lalu pohon kecil yang dia bawa dari rumah Tan, yang dirawatnya, karena Tan yang menanam pohon tersebut. Dan sepeda lamanya Tan, yang sudah ditukar dengan sepeda baru, sengaja dibeli kembali oleh Jun, supaya kalau suatu hari Tan kangen dengan sepedanya, dia mencari rumah Jun. Hingga kado pemberian On yang berupa pensil untuk menggambar, ternyata Jun jugalah yang memilihkannya. Karena saat itu On sangat sibuk dan tidak ada waktu untuk mencari kado untuk Tan. Setelah melihat pengakuan Jun di Facebook, Tan semakin menyesal karena selama ini dia tidak menyadari perhatian dan kasih sayang Jun kepadanya lebih dari teman biasa, dan telah membuat Jun bersedih karena cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Lalu Tan kembali tinggal bersama ibunya di desa. Jun telah mengajarinya banyak hal dalam kehidupan. Dan akhirnya, Tan pun juga dapat mengunjungi tempat impiannya Jun, yaitu laut dan bintang di Jepang. Dan film pun berakhir. Jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa di-subscribe. Dan jika ada film lain yang ingin diceritakan, tolong tulis di kolom komen. Sampai jumpa di film berikutnya.